Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Hafidin selaku investor yang akan menyimak presentasi aplikasi rancangan pembelajaran untuk anak usia dini. Kami dari PT Sandbox Indonesia akan menjelaskan rancangan aplikasi untuk anak usia dini yang bertajuk Kids Adventure. Tim kami terdiri dari 3 orang, saya Aliana Olinda, ada rekan saya Putri Raihan Ramadan, dan Walidah Salimah Hamdi. Jadi Kids Adventure ini adalah aplikasi yang berisi konten dengan teknologi virtual scanning, di mana virtual scanning ini sudah pernah digunakan di aplikasi yang pernah hits pada zamannya gitu. Namanya Pokemon Go. Kalau kita sering dengar pada zamannya itu sangat terkenal karena menggunakan teknologi virtual scanning, di mana orang yang memainkan aplikasi tersebut harus mencari dan menemukan benda sesuai misi. Sebenarnya Kids Adventure ini juga mengusung tema yang sama seperti itu, namun diperuntukkan untuk anak usia dini. Nah, jadi dengan Kids Adventure ini anak tetap dapat bermain aktif di luar namun menggunakan teknologi. Nah, programnya ini kita khususkan untuk cakupan usia 5-8 tahun. Tema yang kita ambil untuk aplikasi ini adalah alam sekitar. Jadi pembelajaran yang akan dicari dan ditemukan oleh anak di lingkungan sekitar, di halaman rumahnya atau di luar ruangan sekitar, tentang menemukan warna di alam, mencari benda atau hewan yang ada di sekitar, dan mengumpulkan benda yang diperintahkan sesuai dengan misi. Nah, contoh kegiatan dalam permainan ini, jadi nanti akan ada misi yang dapat dipilih oleh anak. Nanti gambarnya akan dijelaskan oleh rekan saya Walida, dan jadi di dalam aplikasi ini misalnya akan muncul misi cari dan fotolah benda yang berwarna hijau di sekitar Anda, di sekitar kamu gitu. Nanti aplikasinya akan menampilkan misi tersebut kalau anaknya memilih mencari benda yang berwarna hijau. Nanti anak diharuskan untuk memfoto benda-benda yang sesuai dengan misi, yang disuruh sesuai dengan misi. Misalkan kalau aplikasinya meminta warna hijau, berarti anak harus memotret benda-benda yang berwarna hijau. Nanti kalau anak benar memotretnya, nanti aplikasi tersebut akan melakukan virtual scanning dan akan memindai apakah benda yang dipotret oleh anak itu benar warna hijau atau bukan. Nanti kalau benar akan muncul pop-up bertuliskan benar gitu. Sama juga dengan misi-misi lainnya seperti cari dan fotolah kucing yang ada di sekitarmu. Nanti anak diharuskan untuk memfoto kucing yang ada di sekitarnya. Jadi nanti aplikasi tersebut juga akan memindai hasil foto yang di-scan anak, yang difoto oleh anak. Nah, nanti hasil scan-nya ini akan menunjukkan benar atau tidaknya benda yang dipotret oleh anak. Untuk penjelasan mengenai konten pembelajaran dan aspek yang akan dikembangkan dalam aplikasi ini akan dijelaskan oleh Putri Raihan Ramadan. Silakan Putri. Nama saya Putri Raihan Ramadan. Dalam aplikasi kami terdapat 6 konten pembelajaran, yaitu ada sains, literasi, art, math, teknologi, serta social study. Dalam sains, karena aplikasi kami mengusung konsep bermain di alam, hal ini dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya menjadi lebih kritis, logis, dan sesuai dengan fakta konkret yang ia lihat selama belajar di alam. Kemudian di dalam literasi, karena aplikasi kami menggunakan misi sebagai bentuk permainannya, maka perkembangan anak dalam literasi atau memahami bacaan atau perintah akan sangat diasah. Dalam art, salah satu misi yang akan diselesaikan anak nanti adalah mencari warna, bentuk, dan pola yang ada di sekitar anak, sehingga anak akan diasah juga sense of art-nya. Kemudian di dalam math, selain misi mencari warna, terdapat juga misi mengumpulkan benda yang jumlahnya sudah ditentukan, sehingga anak sudah mulai dikenalkan dengan konsep matematika melalui aplikasi ini. Lalu dalam teknologi,
anak akan terasah awareness of teknologinya karena membuatnya dapat belajar secara konkret namun menggunakan media perangkat teknologi. Lalu yang terakhir di dalam studi sosial, aplikasi ini memenuhi salah satu kriteria dari 10 kriteria karakteristik studi sosial, yakni poin orang, tempat, dan lingkungan. Dengan permainan ini, anak dianjurkan untuk diajak bermain di luar ruangan dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Next. Kemudian, aplikasi ini juga membantu mengembangkan 5 aspek perkembangan anak, yaitu 1. Fisik motorik. Karena aplikasi kami mengharuskan anak bermain di luar demi menyelesaikan misinya, anak akan dituntut untuk menggerakkan seluruh tubuhnya untuk mencari benda-benda yang diperintahkan, sehingga aspek fisik motoriknya akan terasah. Lalu yang kedua ada kognitif. Dikarenakan misi dalam permainan ini anak mengharuskan untuk mencari benda, hewan, hingga menghitung jumlahnya, sehingga aspek kognitifnya akan berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga ada bahasa. Dalam aplikasi kami terdapat 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Anak dapat memilih ingin menggunakan bahasa apa, sehingga anak dapat berlatih kosakata baru dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sambil bermain. Lalu yang keempat, ada sosial emosional. Permainan ini mengajarkan anak untuk sabar dalam mencari benda, hewan, dan warna yang disiapkan oleh misi. Karena jika tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh misi, anak akan disuruh untuk mencari lagi hingga dapat dan misi terselesaikan. Lalu yang terakhir ada aspek aspek seni. Karena terdapat misi mencari warna dan pola, maka anak dapat mengenal warna serta pola bentuk di sekitarnya. Sehingga aspek seninya akan dapat berkembang. Next. Selanjutnya ada Kids Adventure in Technology. Yang pertama ada Technology of Tools of Development. Di aplikasi ini banyak sekali aspek perkembangan yang dapat dikembangkan oleh anak, terutama aspek fisik motorik karena permainan ini anak dibiarkan untuk bermain bebas di luar ruangan dengan teknologi atau gadget. Jadi anak dapat berjalan sana kemari, berlarian, dan mencari objek yang akan difoto untuk menyelesaikan misi. Tak hanya aspek fisik motorik, tetapi juga aspek yang lain seperti sosial emosional, kognitif, seni, bahasa itu juga dapat dikembangkan dan dilatih di aplikasi ini yang seperti Putih bilang sebelumnya. Di Asmedia, pada program yang kami buat ini anak tidak hanya bermain gadget saja, tetapi anak juga dapat melakukan misi mencari benda atau makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan gadget dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aplikasi ini juga kami rancang untuk memenuhi syarat teknologi Asmedia, yaitu membuat anak merasa senang, membuat anak mendapatkan ilmu pengetahuan melalui bermain di luar ruangan, dan membuat terlibat aktif selama proses bermain. Selanjutnya ada teknologi Asplay, yaitu program yang dibuat ini bertemakan permainan eksplorasi, yaitu sehingga anak aspek fisik motoriknya itu sangat digunakan dalam permainan ini. Kami juga mengusung salah satu teori, yaitu teori Lev-Vygotsky, yang aplikasi ini dirancang untuk mengaitkan teori yang mengatakan bahwa anak itu harus bermain di luar, tidak hanya bermain di dalam ruangan saja, tapi juga anak dapat bermain di luar, dan akan banyak sekali aspek yang akan dikembangkan oleh anak. Itu dengan menggunakan scanning, yaitu kamera, yaitu dapat men-scan atau memfoto makhluk benda atau makhluk hidup yang diperintahkan,
Dalam misi anak dapat pengetahuan melalui learning by doing, yaitu belajar doing itu sambil dikerjakan sama anak. Jadi lalu ada learning through play, itu belajar sambil bermain. Lalu yang terakhir ada teknologi as content of curriculum. Dalam memainkan aplikasi ini, anak dikenalkan dengan teknologi tools atau berupa perangkat yang disarankan agar tampilan aplikasi lebih besar dan anak dapat melihat lebih jelas permainannya. Perangkat ini dapat dimainkan dengan telepon pintar atau gadget, dan sudah bisa digunakan dengan itu, tetapi lebih baik atau lebih jelas anak menggunakan tab. Serta anak juga diajarkan basic operation on concept tentang bagaimana penggunaan tab juga dapat digunakan untuk belajar ilmu pengetahuan baru di luar ruangan. Tidak hanya duduk saja di dalam ruangan, tapi juga tab itu di luar ruangan tuh bisa digunakan. Di luar ruangan itu tidak hanya kayak bermain pasir, bermain ayunan, tapi juga ternyata tuh di luar ruangan itu anak dapat bermain dengan gadget. Lalu karena ada pemberian rules juga nih, yaitu dengan menggunakan aturan people and technology. Juga perlu diberitahukan oleh orang dewasa kepada anak, meskipun bermain di luar, anak tetap perlu diberikan screening time, seberapa lama sih ya boleh menggunakan aplikasi ini pada gadget. Dan untuk mengakses aplikasi permainan ini, anak juga perlu diberitahu tentang bagaimana cara menggunakan dan memelihara tab yang akan dia pegang sendiri pada saat men-scan atau memfoto misi yang akan diselesaikan, agar gadget yang digunakan itu tidak terjatuh dan tidak rusak saat dimainkan oleh anak. Lalu selanjutnya ada kumpulan desain rancangan aplikasi yang sudah kita gambar. Yang pertama itu saat anak mencet aplikasi ini, anak akan disajikan tampilan yaitu berupa tulisan Kids Adventure dan langsung memilih misinya. Di sini ada 3 pilihan misi, itu dengan tema benda, hewan, dan warna. Yang pertama itu ada benda saat di sekitar tombol benda ini ada benda-benda yang dapat anak eksplorasi. Lalu selanjutnya juga hewan, sama sepertinya ada hewan-hewan yang anak akan dapat eksplorasi di lingkungan rumah sekitarnya. Lalu ada warna-warnanya sebenarnya banyak, tapi ini kita memilih warna merah, hijau, biru, coklat, dan kuning terlebih dahulu. Setelah anak memencet tombol misalkan anak mencet tombol benda, lalu anak akan disajikan tampilan, yaitu berupa langsung dengan layar kamera. Ada di atas ini ada hati, yang itu berarti nyawanya. Maksudnya kayak anak kalau misalkan salah men-scan benda, ternyata benda ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, itu anak akan kekurangan nyawanya 1, hati ini akan kurang 1. Lalu di sini ada langsung layar kamera. Nah, misalkan anak men-scan benda dengan benar, sekarang anak disuruh men-scan kursi, lalu anak benar men-scan kursi, lalu ada akan top up berupa benar misi yang lain atau keluar. Nah, pop up ini akan muncul ketika anak berhasil meng-capture misi, misal mencari daun. Lalu di atas ini ada simbol kayak mahkota gitu atau crown, yaitu kumpulan misi yang sudah selesai. Lalu di sampingnya itu ada anak dapat memilih misi lain, misalkan misi mencari warna, atau misi temukan benda atau mengumpulkan benda. Lalu selanjutnya ini di bawahnya itu, di bawah samping kirinya ada zoom in dan zoom out. Jadi anak bisa misalkan bendanya dapat diperbesar gambarnya atau diperkecil. Lalu yang di tengah paling bawah ini ada tombol capture dengan, nah saat anak
sudah menemukan benda yang dimaksud oleh misi, anak dapat mengklik atau memencet tombol capture ini agar benda tersebut atau objek tersebut itu dapat capture atau dapat difoto dengan benar. Paling pojok bawah kanan ini ada pengaturan seperti pengaturan untuk suara, bahasa mungkin kita akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris terlebih dahulu, lalu ada kecerahan dan lain-lain. Setelah anak sudah selesai dengan misi yang dikerjakannya, akan ada tampilan misi selesai, itu berupa kumpulan misi yang anak sudah kerjakan dan sudah berhasil, yaitu seperti misalkan misi menemukan benda, itu berupa sendal, akan ada tampilan berupa sendal dan yang difoto oleh anak. Lalu ada misalkan warna hijau, akan ada tampilan foto yang berwarna hijau yang sudah difoto, di capture oleh anak. Kalau ada misalkan menemukan hewan semut, sudah ada gambar semut yang sudah difoto, di capture dengan anak.